Yang aku pernah dengar ceritanya, kalau kita duduk di singgasana Sultan, kita ngelihat ujungnya Tugu itu, yaitu puncaknya Merapi kan? Merapi. Titiknya. Itu lempeng. Ya buat ngukur kayak alat kekernya dia ya. Jadi misalnya ternyata nurun, berarti Merapinya ambles. Atau Tugunya naik. Iya. Atau tempat duduk dia turun. Banyak dong. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Bram. Pakai intonasinya sama nggak? Sama intonasinya. Boleh, bisa. Ya, intinya jangan banyak doa. Kenapa? Bagus dong doa itu. Oh enggak. Dari beberapa orang yang lagu-lagu, lu kok kabur? Enggak, ambil sesuatu. Emang kenapa sih? Oh jamnya. Iya. Tangan gue perasaan kosong banget. Dari beberapa orang yang nyiptain lagu yang kebanyakan doa, gagal semua. Jangan disebut. Gitu loh. Kan jangan disebut. Ya enggak, ini kan besok pengalaman udah kejadian. Mau disebut gak disebut ya udah kejadian kok. Jadi nggak usah. Ya lu maksudnya telat, itu juga udah jadi. Ngapain lu sebut sekarang? Makanya gue bilang jangan disebut. Kalau disebut sebelumnya. Itu kecoanya ngejemping lah. Nah iya. Makanya orang jangan disebut. Masih nyebut aja. Oh ternyata banyak doanya. Enggak banyak doanya. Ya udah, oke. Ntar gua share banyak doanya apa enggak. Nah terus Serius, entarnya kapan? habis ini gue share. Kalau cuma kata-katanya doang mah. Kau pengen tahu? Kau pengen lagunya? Iya. Belum. Bilangnya ntar gue share, tapi katanya belum. Iya kak. Terus tadi gue bilang jangan banyak lagu, orang udah jadi. Gimana sih? Udah jadi, tapi belum lengkap. Baru satu suara. Itu lagu Thailand ya berarti? Iya. Belum lengkap. Ya benar. Suara di cup gitu ya. Suara di cup. Terus gue ingat lu hari ini tuh mau cerita sesuatu sama gue. Waduh kok gitu tiba-tiba? Cerita sesuatu apa? Gak tau, kemarin lu nggak kasih tau gue. Ada hal baru. Ada hobi yang baru lagi lu kerjain hari-hari ini. Apa? Dia baru kepikiran sekarang ini. Apa? Nembak gue mikir. Wow. Ini luar biasa. Gak apa-apa, biar cerdas lah gitu. Aduh, apa ya? Lu kan akhir-akhir ini ngerjain gua terus. Nggak ngerjain loh. Ini gua nyobain super ya. Ya. Ada. Oh gini modelnya di jajarnya. Dia kayak pindang ya. Jajar 5. Oke, Pindang. Pindang itu bukannya perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang oke. Apa? Selain hobi baru lu ini beli rokok? Enggak, ini kan dari dulu emang pengen beli tapi nggak tahu belinya di mana. Adanya selalu di toko online cuman. Tapi begini, maksudnya lu tuh orang yang ganti-ganti rokok apa nggak sih? Enggak. Apa nyoba-nyobain gitu? Enggak. Kalau gue kan seneng cari eksperimen, emang karena gue suka nyari rasa tembakau tuh, nyari yang wah ini enak nih, ini enak. Ini sebenarnya kalau kayak kopi kan kalau gue tuh. Ini sebenarnya kalau misalnya beda tahun udah besar nih, bridging kayak dia ini nih, kita nyponsorin, kita datangkan inilah dia pemain perempuan boketek, apa sih itu film yang baru tuh? Wanita boketek. Nah, iya itu udah nonton? Belum. Gue udah ininya, balihonya gue udah lihat.
di Sudirman tuh. Trailernya pun udah, filmnya pun udah kalau lo mau nonton. Ya enggak, gue baru nonton ini doang sih. Balihonya gede banget Sudirman. Dekat patung obor itu. Patung. Patung obor tuh yang gini dong orang bawa ini. Oh, Itu kan patung Pizza obor. Man. Patung obor. Itu sebenarnya patung apa sih? Patung obor, lu Enggak. Seingat gua bukannya pemuda dan olahraga bukan? Ini Time for Truth ya. Heeh. Iyalah. Patung apa sih? Enggak, ternyata itu salah, bukan pemuda dan olahraga. Karena ada yang sebenarnya tuh. Patung obor kalau gue sih nyebutnya. Bukan. Oi. Itu misalnya patung pemuda membangun. Ah, pemuda membangun sebenarnya, bukan pemuda dan olahraga. Itu yang sebenarnya. Olahraga main bola. Ya enggak, maksudnya itu kan dekat dengan Senayan, maksudnya ya orang selalu berpikir Jadi apa yang benar pemuda membangun. Pemuda membangun. Pemuda membangun. Heeh. Sama ada patung yang salah naro. Apa? Makanya dia nunjuk arah yang benar. Pancoran maksudnya. Iya, bukan. Enggak. Itu nggak salah naro. Enggak, kalau itu kan patung pancoran itu sebenarnya namanya patung apa? Dirgantara. Dirgantara. Aku tahu. Terus patung Sudirman benar posisinya di situ, karena itu awalnya Jalan Sudirman. Benar. Ya kan? Patung MH Tamrin salah posisi. Lo tahu nggak patung MH Tamrin itu di mana? Di mana sih gue baru perhatiin yang itu? Di Jalan Merdeka, bukan di Jalan MH Tamrin ya. Kalau lo tahu beneran, yang sini kuda, ya kan? Udah Kencana. Yang kesini kan harusnya Jalan MH Tamrin kan? Ya. Harusnya ini patungnya di sini dong. Ya. Ini patungnya di sini. Yang ke arah kantor gubernur. Iya. Salah posisinya, harusnya di sini. Tapi malah ditaruhnya di situ. Dan banyak orang yang nggak tahu itu patung apa. Tapi dari patung-patung monumen di Indonesia ini, di Jakarta deh, lu paling demen lihat patung yang mana? Patung mana yang paling lu suka? Patung yang dari bambu. Yang hanya bertahan sekian terus jadi sampah. Oh iya, itu paling demen. Beda demen lo. Oh iya, maksudnya demen dalam artian yang ya lu buang patung yang sewajarnya lah, patung yang sewajarnya. Patung yang dari tahun udah lewat berapa periode ini oke aja. Patung ya? Patung yang paling gue demen patung. T-nya harus pakai penekanan, patung. Nah, lama nih. Enggak, ya foto-foto sama patung. Patung apa ya? Patung Selamat Datang kali? Selamat Datang itu yang di HI lah. Oh, oke. Kalau gue patung Patani. Kenapa Patani? Karena Patani dia pegang senjata. Iya memang. Ya. Terus? Ya aneh aja kalau gitu. Pertanyaan gue, ibu-ibu yang duduk di situ, ya kan? Itu siapa? Bu Tanika? Nggak tahu. Kalau dia aja pegang senjata. Karena kalau misalnya dia Bu Tani, dia harusnya di Bogor. Iya. Karena Mall Botani di sana. Di sana. Ini Bu Tani ya. Itu beda. Mbok Tani. Oh, oke. Mbok. Ya kan sama aja, Mbok. Ibu. Tapi gini, maksudnya itu gue masih nggak ngerti sih kenapa dia pegang senjata. Maksudnya petani pun berjuang apa gimana? Iya. Patung itu coba, Mas. Filosofis patung petani. Diresmikannya kapan tuh? Patung Pak Tani itu. Soalnya namanya kan Tugu Tani ya. Tugu Tani?
Oh nggak salah ya. Berarti bukan Pak Tani ya? Bukan. Tugu Tani. Tugu Tani. Nah, lihat diresmikannya kapan? Dibangun tahun 1963. 63 loh. Berapa? 63. 1963. PKI kapan? September 30 September tahun PKI itu 65. Berarti dia berdiri duluan. Berdiri duluan. Iya. Enggak, kalau misalnya berdiri setelah PKI ya bisa jadi itu karena PKI kan. Oke. Karena petani juga melawan. Oke. Ya kan. Tapi kalau ternyata sebelum. Cikal bakal. Enggak lah udah. Kok kita jadi berasumsi jangan. Serem. Ntar banyak yang protes mas. Iya jangan. Banyak yang protes. Jangan nggak usah. Banyak yang protes. Nah, lebih ke arah ya gue penasaran ya. Tugu Selamat Datang. Ya kan. Sebenarnya pusat kota kita tuh di mana? Pusat kota kita itu kan kalau awalnya menurut gue malah Patung Pancoran. Hah? Middle-nya. Enggak ya? Enggak. Apa tetap di Monas? Monas tuh sentralnya. Titik tengah. Titik nol itu pindah-pindah soalnya di Jakarta tuh titik nolnya pindah-pindah. Berapa kali pindah? Sekarang masih di Monas, balik ke Monas. Sempat di mana aja yang lo tahu? Pelabuhan Sunda Kelapa. Sempat jadi titik nol. Kota tua itu? Oke. Sempat di Masjid Sunda Kelapa kok nggak salah. Oh nggak salah ya. Masjid Sunda Kelapanya. Di Menteng. Terus Monas. Terus? Udah sih setahu saya itu. Pokoknya pindah berapa kali pindah? Gue sih taunya titik nolnya di Cawang. Titik nol jalan tol itu mah. Kalau lu ke arah Cikampek nolnya kan di Cawang tuh. Dalam kota ya nolnya di Cawang. Based on tol. Iya. Based on tol. Untung lo ngomongnya hati-hati ya. Loh. Gua nggak so fasih pembawa berita waktu ada diskon tol itu ya. Iya. Aduh, gua ngakak nonton itu. Dia ngomongin ibu-ibu seneng banget sama diskon itu ya. Iya, sekarang tuh lagi diskon itu kan. Ya itu ya maksud gue pertanyaan sebenarnya. Pusat kota itu zaman dulu di mana? Soalnya patung Selamat Datang itu kan ngadapnya ke Monas. Ya. Kalau misalnya titik pemerintahan itu ada di Jakarta Pusat, it's supposed to be dia ngadapnya ke selatan, ke Senayan. Jadi mengucapkan selamat datang ke pusat kota. Tapi ini selamat datangnya kok ngadapnya malah ke sana, seakan-akan pusatnya itu ada di daerah selatan. Pusatnya di daerah selatan. Oke, arahnya selatan ya? Arahnya ke selatan ya? Enggak, dia arahnya malah ke pusat. Arah ke pusat? Iya. Dia arahnya ngadep, si patung Selamat Datang ini kan ngadepnya ke Monas. Ke Monas. Kalau diterusin setelah Monas apa? Pelabuhan. Mungkin dia pelabuhan kali zaman dulu. Justru malah dulu kota lama, makanya kota tua ada di sana. Tapi mungkin waktu zaman muda itu kota tua nggak kayak gitu? Zamannya dia masih kota muda. Enggak sih katanya ya. Dulu kan bandara udara itu kan di apa jenenge Kemayoran. Jadi di saat pesawat mau landing, muterinnya ngeliatin si patung Selamat Datang itu ya nyapa si pesawat yang mau mendarat. Selamat datang di Indonesia, di Jakarta. Gitu. Katanya sih begitu. Oke. Kalau patung Dirgantara, nunjuknya ke arah mana dia? Ya? Mayoran apa Kota Tua? Mayoran. Mayoran karena kan menunjuk ada bandara nggak sih? Iya, ke Dirgantaranya.
Kemayoran apa ke Kota Tua? Soalnya dulu katanya ada yang nanyain tempat prostitusi Jakarta yang mana? Sana gitu. Itu jokesnya ya. Agak serem ya jokesnya ya. Iya, agak bahaya ya kalau kita Bahaya, bercanda bahaya. ya. Iya. Jangan ketawa bercanda juga ya. Kalau kemana? Kemayoran, Kemayoran ya? Ah, Kemayoran berarti. ke bandara dulu kan bandara di Kemayoran. Oh. Ya, maksudnya kenapa didirikannya di situ? Apakah itu punyanya AU atau apa? Soalnya pas di hook yang sampingnya itu kan punya Dirgantara tuh, yang dulu apa hanggar-hanggar gitu. Oh, kayak yang udah habis tuh sekarang. Itu kan sepanjang itu sampai ke Halim tuh punya angkatan udara is supposed to be. Dan gue pernah ngalamin lagi di situ yang dimana ya taman-tamannya belum rapi, masih ada pohon, belum banyak gedung tinggi, kayak maksudnya Bidakara belum ada. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Gue yang ngerasain deket situ apa tuh? Yang pertama kali Pizza Hut muncul. Di Tebet. Iya, yang di Aryononya. Itu kan yang pertama kali di area Iya, dekat patung. Gue ingat dulu tuh baru pertama kali muncul. Gila. Iya. Ya. Sono langsung gue. Ya kan itu dulu gue masih waktu SD masih nikmatin yang namanya dari Monas itu masih bisa ngelihat Gunung Gede Pangrango kok. Oh, terus udah nggak kelihatan sekarang. Ya enggak lah, orang langsung Ya, gedung. kecil soalnya. Langsung gedung tiba-tiba berdiri tuh gedungnya BUMN. Oh, Ngalingin. ngalingin, bukan mengecil gunungnya. Enggak. Dulu gede kan. Lebih ke arah sekarang banyak gedung bertingkat. Oh, oke. Sama kabut. Tapi gini. Jangan, tapi gitu aja. Iya, enggak. Maksudnya semua Enggak, tapi ratu. Monumen, tugu itu kan landmark buat yang buat di darat apa yang buat di udara sih sebenarnya? Apa buat dua-duanya? Mungkin dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Mungkin. Ya lebih ke arah untuk mengenang akan sesuatu. Mahal ya kenangannya ya. Nah iya. Nih, Daripada Bali, kenapa? tiap lampu merah patung. Itu bukan kenang-kenangan. Iya, tapi tiap lampu merah patung. Yang patung si inilah, si itulah, dewa inilah, dewa itu. Iya kan dewanya banyak. Iya, makanya tiap lampu merah patung. Gue jadi ingat sama temen gue yang waktu gue ajakin gue pulang kampung kan, yuk ikut gue aja yuk, lo kan belum pernah ke Bali. Oh seneng dia. Pokoknya target gue setiap ketemu patung gue foto, ya tiap lampu merah dong berarti foto-foto. Akhirnya kan gue capek ya nganterin dia. Nah. Akhirnya nggak lu lewatin lampu merah dia? Nggak mungkin juga ya? Nggak mungkin juga. Maksudnya lu lewatnya pas lagi lampu hijau? Ya kan itu, kadang depan hotel aja patung. Bingung kan lu? Menghindari patung gimana? Biar lu nggak berhenti. Nggak bisa. Ya itu pas lampu hijau. Nggak lu liatin lampu merah, pas hijau. Jadi tuh. Maksudnya persimpangan lah. Ah iya, oke. Itu lebih jelas. Persimpangan. Ya gitu. Ya. Ya pokoknya intinya sih patung untuk kalau menurut gue ya itu alat untuk mengenang sebuah momen. Ya. Ada satu tugu. Nah, kalau tugu yang paling terkenal itu kan menurut gue tetap Bapia. Hah? Bapia tugu. Iya. Ya juga sih. Terkenal. Bisa dimakan. Yang kukus. Terkenal juga. Kalau gue sih malah bilangnya, menurut gue yang paling terkenal itu yang dari itu jadi titik nol. Titik nol bukan sih? Tugu Jogja itu. Nah itu nol sih harusnya. Itu titik nol kan?
Maksudnya dia image-nya kuat banget, Tugu Jogja udah gitu. Ya. Iya. Dia cuma nyebutnya Tugu, Iya. di Jogja dan jadi titik nol. Iya, Tugu Jogja. Ya udah. Karena kalau Monas kan Tugu Monas. Bukan Tugu Jakarta maksud gua. Bukan. Dan bukan Tugu Jogja juga. Emang bukan. Iya. Menurut gua jadi paling keren aja namanya. Tugu Jogja. Dan itu adalah titik nol. Oh di Jogja. Ya, memang. Sebenarnya patokan titik nol itu dari apa sih? Patokan titik nol. Patokan titik nol itu dari 20 menit terhadap apa? Jadi lama-lama jawabannya kayak Mas Afid. patokan titik nol ya. Patokan titik nol itu menurut gua cuma biar gampang ini aja, kayak maksudnya sentral. Menurut gua sentral. Kayak misalkan ditetapkan sekarang titik nolnya Jakarta adalah di Monas, berarti ya itu sentralnya. Titik kayak di Jogja ya Tugu itu sentralnya. Titik tengahnya. Menurut gua sih patokannya titik tengah kota. Kenapa di Tugu bukan di Keraton kah? Enggak. Dan selalu Tugu biasanya penandanya, bukan. Karena seingatku itu satu garis, Mas. Iya, Merapi Tugu sampai ke Keraton. Sampai lewat. Sampai ke Parangtritis ya. Benar. Itu satu garis. Gitu. Lempeng. Jadi lebih itu aja dari Merapi. Dan malah katanya Merapi Tugu nih ya, Merapi Tugu Keraton Krapyak. Dan Krapyak. Tarik lurus ke Parangtritis. Malah katanya nih, itu yang aku pernah dengar ceritanya, kalau kita duduk di singgasana Sultan, kita ngelihat ujungnya Tugu itu, yaitu puncaknya Merapi kan? Merapi. Titiknya. Itu lempeng. Ya, buat ngukur kayak alat kekernya dia ya. Jadi misalnya ternyata nurun, berarti Merapinya ambles. Atau Tugunya naik. Iya. Atau tempat duduk dia turun. Banyak dong. Iya. Atau Sultannya ketinggian. Loh, kok malah jadi turun? Oh, dia ketinggian enggak dong? Ininya lebih naik dong Merapinya. Ya iya, maksudnya kan jadi ya seakan-akan kayak Tugunya yang turun. Berarti seorang sultan tuh harus dengan ketinggian yang sama kali. Berarti sultan seorang sniper ya dulu ya. Ngeker. Jauh banget dari Tugu sampai ke gunung. Ngeker dia. Oke, ngeker. Kepikiran ke sana ya. Jauh loh jarak. Tunggu apa lagi yang apa monumental? Tugu yang paling monumental itu adalah Tugu Monjali. Tugu Monjali? Iya, di Jogja lagi dong. Iya, karena dia tugu monumen. Nah, kan tugu monumen. Udah tugu monumen lagi. Kan monumental jadinya. Udah tugu monumen lagi. Iya. Monumental, tugu monumental. Iya. Itu Jogja kembali ya. Iya. Emang dulunya bukan Jogja? Nggak tahu, maksudnya kembali dari mana dia? Ya nggak tahu, mungkin lagi liburan ke Bantul kali. Ya itu sebenarnya sih kudu ya pasti ada reasonnya lah. Pasti ada sejarah. Tapi kalau kita nonton film-film sejarah, gue suka ada satu yang yang tentang pilot pilot ballpoint. Enggak sih, pilot apa namanya, kadet pilot. Ya itu tentang perebutan Jogja. Itu monumentalnya di situ. Begitu. Kadet pilot. Kadet, jadi mereka masih pelajar. Gitu loh, masih pelajar. Jadi yang seniornya itu ada yang baru datang dari luar negeri,
yang pahlawan-pahlawannya ini yang namanya tercatat sampai sekarang itu ya itu baru datang dari luar negeri ke situ, ke pelabuhan ke bandara kecil itu. Ada kok filmnya. Adi Sucipto. Adi Sucipto. Oh. Gitu. Yani. Maaf nih, Kok beda ya? maaf nih. Lo tahu pahlawan apa nggak Ahmad Yani? Hah? Kenapa dia tiba-tiba jadi pilot? Nyolot gua. Ah, oke. Dia udah nggak jawab. Udah, Hah? nggak usah diserang. Ah, iya. Ya anggap aja dia nggak tahu. Udah biar aja. Ahmad Yani loh. Iya. Ahmad Yani loh. Coba lo bayangin. Ah, Dewan Jenderal dibarengin sama emosi gue jadinya. jangan. Ya. Tapi gini, ya satu sisi gue sih senang dengan adanya tugu-tugu dan patung-patung, monumen-monumen. Satu sisi itu penanda landmark buat kita mempermudah daerah, ya kan, lokasi kita ngapalinnya enak. Oh ini sebelahnya ini, oh ini yang ke arah ke sana gitu. Satu sisi lagi kita juga diajarkan tentang mengingat sejarah. Ya makanya kan tadi gue bilang kan pengingat momen. Ya momen-momen yang bagus ya. Kecuali tadi itu apa tuh bambu itu ya. Oke. Iya itu. Oh, sulit diperjelas itu. Tapi itu momen juga pernah ada bambu di situ tuh. Iya. Satu momen loh. Iya. Ya. Ya itu kan ya mungkin dia pengen menampilkan dirinya sebagai seorang yang kreatif tapi kok dongok. Ya gitulah pokoknya. Kok bahaya. Iya Bersin lah mas. sekali gue di situ. Ya. Hah? Bersin sekali lah. Ya itu tadi bagian itu. Hati-hati bahaya tuh. Dibersinin sekali ya bagian situ. Oke. Ya wes. Tapi gini, anytime, kapanpun lo di jalan ngelihat tugu ke ini, maksudnya, coba lo cari tahu tentang selain penanda, itu juga ada story di balik situ. Itu ada cerita di balik itu. Coba cari tahu tentang tugu-tugu tersebut. Coba cari tahu. Ya, karena itu akan satu sisi lebih enak. Kan baca sejarah kadang kita nggak terlalu suka, tapi kalau itu relate dengan tapi kita, kalau gue malah sebaliknya. masa? Gue malah suka baca sejarah. Walaupun sejarah Indonesia itu pahit. Nah, Tapi gue suka. Malah gue sebisa mungkin kalau gue pelajarin dan cerita apa kalau misalnya gue baca nih terus tiba-tiba ini lucu nih, ini menarik nih. Gue telusurin terus, gue jadi punya keinginan ke spot-spotnya itu. Contoh kayak kalau dari Betawi ini ada Si Pitung. Di mana Si Pitung itu kan punya rumah, punya kuburan, terus ya sebenarnya banyak tempat bersejarah di masanya dia yang ada di Jakarta ini yang ya kalau lo pengen tahu itu ada, walaupun letaknya jauh di utara sana, gitu. Tapi peninggalannya itu ada dan ya kalau gue lihat dari cerita dan foto-fotonya ya mes aja gitu loh, kayak rumahnya Si Pitung yang sekarang malah jadi museum bahari ya, gitu. Kayak gitu-gitu itu lebih seru ya. dan ternyata dengan gue melacak itu gue jadi tahu Apa? Mas Alam tahu nggak masjid tertua di Jakarta itu masjid apa? Masjid tertua di Jakarta? Enggak, lu pernah cerita sama gue ini, cuman gue sekilas gue nggak inget nih. Ya apa itu ya? Masjid yang di samping rumahnya Si Pitung. Si Pitung. Oke. Yang namanya sama dengan namanya Mas Alam. Oke. Alam. Ya. Dan ternyata itu masjid tertua di Jakarta.
Jangan tidur, Mas. Enggak, ini bukan mau tidur tapi menahan sebuah bersinan yang agak sebuah bersinar. ya yang agak mau nongol-nongol gitu, bikin udah mulai gatel, tahan di sini, di sini. Oke. Jadi ingat tugu-tugu, monumen-monumen, semuanya itu tetap sebagai penanda lu di jalan, dan ada bagusnya lu cari tahu. Satu sisi itu adalah ada knowledge-nya, itu cikal bakal sejarah kita. Kalau lebih tertarik lagi dengan perjalanan dari sebentar, bisa belajar lagi yang lain. Ada banyak tempat-tempat yang istilahnya petilasan. Oh, petilasan. Itu lebih menarik lagi. Benar. Tapi lu bisa belajar awalnya dari kayak sekedar nyari tahu. Tugu Pancoran apa sih? Tugu ini apa sih? Tugu Selamat Datang itu apa sih? Sejarahnya apa sih? Gitu. Oke. Dan kalau tetap yang bisa dimakan adalah, kok gue jadi ikan? Enggak sih. Yang bisa dimakan adalah petis matang, Betul. bukan petilasan. Oke, tetap nyambung di channel ini bersama gue. Ya, Selamat. Bye. Kok gue jadi ikan?